Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji tentang rukun iman. Sudah kita ketahui bersama di dalam Islam ada 6 rukun iman. Yakni yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesemua rukun iman itu adalah iman kepada makhluk. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman yang bagaimana? Selama ini kita iman kepada Allah hanya sebatas iman kepada nama Allah yang ada di Al-Quran. Selama ini iman kita hanya kepada nama saja. Sedangkan nama Allah itu makhluk. Yakni kata-kata Allah bisa ditulis, bisa dilihat, bisa disentuh. Inilah yang dimaksud iman kepada Allah, yakni iman kepada makhluk, hanya sebuah nama. Tidak beriman kepada siapa pemilik nama itu. Buktinya selama ini kita tidak bertuhankan Allah, meskipun kita merasa mengaku beriman kepada Allah. Bila kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, maka yang jadi Tuhan, maka yang berkuasa atas diri manusia kita ini harus Allah yang jadi imam. Harus Allah yang wujud di hati ini. Harus kuasa Allah yang selalu meliputi diri manusia kita. Begitulah iman kepada Allah yang sesungguhnya. Coba kita hayati, coba kita resapi, apakah sudah begitu iman kita selama ini?
iman kita kepada Allah selama ini hanyalah simbol-simbol iman saja, bukan hakul iman. Imannya hanya iman-imanan. Ternyata di hati kita masih mentuhani diri manusia kita sendiri selama ini. Inilah tanda bukti bahwa iman kepada Allah selama ini kita dusta. Maka dari itu disebabkan karena kita hanya iman kepada makhluk, yakni nama Allah. Aplikasinya demikian kan selama ini. Nah, yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat juga makhluk. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu juga makhluk. Bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini juga makhluk. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Keadaan hari kiamat. Ini pun juga makhluk. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ini pun juga makhluk. Mari kita buktikan iman kita selama ini hanya iman kepada makhluk. Contoh, iman kepada qada dan qadar, ketentuan-ketentuan Allah. Selama ini kita merasa diri kitalah yang bisa menentukan nasib-nasib kita sendiri. Seolah-olah seluruh kuasa dan daya upaya diri ini yang paling utama, yang paling menonjol, yang paling aktif daripada kehendak kuasa Allah di dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah selama ini kita goibkan. Apakah mungkin kita beriman kepada Allah sementara di hati kita Allah kita tiadakan kewujudannya, Allah kita goibkan keadaannya, Allah kita goibkan kewujudannya, kekuasaannya, kedaya upayaannya di hati kita selama ini? Apakah benar iman kita selama ini? Nah, inilah bukti bahwa selama ini kita hanya iman kepada makhluk. Siapa yang kita imani selama ini? Coba cek di hati kita. Siapa yang wujud di hati kita? Siapa yang hidup di hati kita? Siapa yang kuasa di hati kita? Siapa yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar di hati kita? Siapa yang kuat di hati kita? Siapa yang berilmu di hati kita? Siapa yang bisa melihat di hati kita? Siapa yang bisa mendengar di hati kita? Siapa yang bisa berkata-kata di hati kita? Semuanya rojiunnya kepada makhluk, yakni hawa nafsu kita sendirilah sebagai raja di rajanya hati. Jadi selama ini yang menjadi raja di rajanya hati, di hati ini adalah nama diri manusia kita yang wujud
diri manusia kita yang hidup, diri manusia kita yang berkuasa, yang berilmu, yang melihat, yang mendengar, dan yang berkata, serta melakukan keadaan apapun, seluruhnya dituhani oleh diri kita sendiri selama ini. Apakah begitu pengaplikasian rukun iman yang 6 di dalam Islam yang kita imani selama ini? Ternyata aplikasi di hati kita tidak sesuai imannya kepada Allah. Tidak sesuai sama sekali. Praktek hati kita selama ini tidak sesuai dengan iman kepada Allah. Contoh, ketika sholat, kita merasa diri kita lah yang mengerjakan sholat. Disuruh iman kepada Allah, disuruh berjumpa kepada Allah, disuruh mi'raj kepada Allah. Di dalam seluruh niatan-niatan ibadah, di ujung kalimat niat ada kata-kata lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud iman. Masuk ke alam akhirat, yakni lillahi ta'ala. Apa akhirat itu? Akhir kekuasaan diri manusia kita menjadi Tuhan yang mentuhani di dalam sholat itu sendiri, di dalam ibadah itu sendiri. Namun praktek hati kita selama ini, iman kita kembali menjadi fana. Karena yang kita imani di dalam hati kita selama ini hanyalah kewujudan kehidupan diri manusia kita sendiri. Walhasil seluruh amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya pulang kembali kepada rasa pengakuan diri manusia kita lah yang berkuasa melakukan di dalamnya. Inilah alam linafsi. Inilah alam dunia fana yang fana. Selama kita berpraktek hati demikian, maka fanahlah seluruh sholat dan amal ibadah kita, hancur lebur dibakar oleh hawa nafsu pengakuan diri kita sendiri. Sudah seringkali disebutkan, sudah seringkali diingatkan oleh Allah di dalam doa iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, serta hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Akan tetapi selama ini ayat itu berbunyi bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kuasa diri manusiaku. Praktek hatinya demikian. Pengakuan-pengakuan kitalah yang merasa melakukan di seluruh aktivitas-aktivitasnya badan. Inilah yang disebut alam dunia yang fana, yang hancur. Jadi seluruh ibadah dan sholat kita tidak sampai kepada akhiratnya. Mana mungkin kita bisa mengunduh di akhirat, sedangkan
amal ibadah dan sholat kita hanya kita nikmati di dunia saja, hanya kita merasa bangga, merasa hormat, merasa mulia ketika ada di dunia saja, yakni kita akui sebagai sholat dan ibadah kita sendiri. Akhirnya ganjarannya, akhirnya pahalanya, yang merasa bangga itu, yang merasa hormat itu, dan yang merasa mulia di sisi manusia. Karena imannya selama ini hanya menyembah, beriman kepada diri manusianya sendiri, walhasil ia butuh penghormatan, ia butuh kemuliaan dari orang-orang lain. Karena imannya hanya iman-imanan, karena imannya hanya iman abal-abal, disuruh beriman kepada Allah, lo kok malah mentuhankan diri kita sendiri, mengimani bahwa yang wujud, yang hidup adalah diri kita sendiri sebagai pelaku sholat dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Inilah bukti iman kita selama ini, imannya abal-abal, iman yang dusta. Mari kita lanjutkan pembahasan rukun iman. Rukun iman selama ini yang ada di agama kita, agama Islam, ada 6. Akan tetapi rukun iman di sisi Allah bagi seluruh manusia apapun agamanya cuma ada hanya 3 poin pokok saja. Jadi yang rukun iman ke-6, yang 6 rukun iman ini khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Imannya ternyata aplikasi di hati kita selama ini hanya iman kepada makhluk, bukan iman kepada Allah. Ternyata buktinya selama ini aplikasi di dalam peribadatan kita, di hati kita, kitalah sebagai pelakunya. Kitalah sebagai Tuhan yang menguasai seluruh laku-laku yang ada di dalamnya. Inilah yang dimaksud iman yang abal-abal, yakni imannya hanya kepada kemakhlukan dirinya sendiri, bukan iman kepada Allah. Mari kita jelaskan apa sih iman kepada Allah yang dikhususkan, diperuntukkan bagi seluruh manusia, apapun agamanya. Mari saya sebutkan ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا sesungguhnya orang-orang mukmin, walladzina hadu,
orang-orang Yahudi, wan Nasara, orang-orang Nasrani, wasobiina, dan orang-orang sobiin, man amana billahi, dan siapa saja orangnya di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kemudian, wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim, dan beramal saleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini tandanya sudah masuk di alam jannah, surga. Bila siapapun manusianya, siapapun orangnya, dan apapun agamanya, baik itu mukminin, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi, baik itu Sabiin, baik itu agama-agama yang lain, bila di hatinya sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Apapun agamanya, siapapun orangnya, dan apapun bentuk-bentuk syariatnya, yang terpenting di dalam hatinya ada 3 pilar poin pokok iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari kemudian. Dan yang ketiga, beramal soleh. Maka Allah akan memberinya pahala, dan Allah akan menyayangi mereka sampai mereka tidak akan bersedih hatinya, karena sudah beriman kepada Allah, karena sudah mengenal kepada Allah, karena sudah bertuhankan Allah di hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas satu persatu. Iman yang bagaimana sih? Iman kepada Allah yang diperuntukkan kepada seluruh manusia sebagai khalifatullah, wakil-wakil Allah di bumi ini. Bagi wakil-wakil Allah di bumi ini, bila ingin selamat sampai ke tujuan kembalinya mereka kepada Allah, maka wajib kita iman kepada Allah, yakni bertuhankan Allah di hati kita. Selama ini kita kan mentuhankan diri kita sendiri. Terbukti Allah gaib di hati kita, terbukti Allah tiada di hati kita. Berarti imannya belum iman kepada Allah, kecuali beriman kepada kemakhlukan diri manusianya sendiri.
Maka dari itu iman yang bagaimana yang dimaksud di ayat Al-Baqarah ini, di surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Mari ku bacakan lagi ayatnya biar maknyus. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, serta siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh. Ada 3 pokok di sini. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Bila iman 3 ini, 3 rukun iman ini teraplikasi di hati siapa saja orangnya, apapun agamanya, bila sudah mengaplikasikan iman yang 3 ini, maka dialah yang akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Mari kita jelaskan satu persatu iman yang bagaimana yang dimaksud ayat Al-Baqarah surat 62 ini. Iman yang bagaimana yang dimaksud Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pilar rukun iman di sisi Allah buat seluruh manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya. Bila aplikasi imannya benar, maka hakikatnya dia sudah Islam di sisi Allah. Akan tetapi meskipun kita beragama Islam secara syariat selama ini, bila rukun imannya yang ada di kitabnya sendiri Al-Quran tidak diaplikasikan di hati kita, apakah benar iman kita? Apakah sudah lurus iman kita di sisi Allah? Semuanya hanyalah dusta. Bahkan di hati kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita. Parah. Jadi iman, akidah, dan keyakinan kita selama ini terbalik. Mestinya jadi hamba, loh kok jadi Allah? Praktek hati kita. Hidup namanya Abdul Halim. Nah, hidup inilah yang berkuasa atas badan-badan Abdul Halim ini. Karena Abdul Halimnya selama ini merasa diri Abdul Halimnya yang hidup, maka seluruh apa yang ditindak lakukan oleh badan-badan ini seperti sholat, ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain, seluruhnya dikuasai oleh Abdul Halimnya. Karena Abdul Halimnya mensekutukan Allah dengan Tuhannya, tidak mentuhankan Allah di hatinya,
kecuali mentuhankan Abdul Halimnya sendiri di hati kita. Nah, coba kita cek masing-masing hati kita. Seperti begitu kan selama ini kita, meskipun kita dikatakan agama Islam, tapi selama ini kita tidak bertuhankan kepada Allah di hati kita. Karena yang wujud, yang nyata di hati kita hanya diri dan nama manusia kita sendiri. Sedang nama Allah gaib, tiada di hati kita. Apakah demikian Islam di sisi Allah itu? Semua itu hanya Islam simbol saja di sisi manusia. Islam yang hanya simbol, yang hanya baju saja untuk menutupi ketidakkenalan kita kepada Allah, untuk menutupi keateisan diri kita kepada Allah. Agama-agama kulit yang kita aplikasikan selama ini hanya untuk menutupi kekufuran hati kita, kedustaan hati kita kepada Allah, Tuhan pencipta diri kita. Maka dari itu kali ini kami terangkan babakan iman ini, iman yang tiga ini, iman yang untuk dan diperuntukkan untuk seluruh manusia, baik yang mukmin, baik yang Nasrani, baik yang Yahudi, baik yang Sabi'in, baik yang Buddha, baik yang Hindu, Katolik, semua manusia apapun agamanya harus tahu tiga pilar pokok iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Bila manusia itu percaya, yakin di hatinya bahwa ada Tuhan yang menciptakan diri manusia dan alam semesta ini. Mari kita kaji pelan-pelan saja. Buka hatimu, buka kitab dirimu, buka kembali asal-usulmu dari mana kita diciptakan. Baik agama mukmin, agama Islam, ataupun agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, seluruh agama dan seluruh manusia meyakini kitab dirinya sendiri, yakni asal-usul sejarah manusianya hadir di muka bumi ini. Seluruh manusia meyakini bahwa dirinya tercipta awal mulanya dari tanah yang mati. Kemudian tanah yang mati itu dihidupkan, disuapi makanan, diminumi, dijaga, dipelihara oleh hidup, yakni hidup ini Allah. Hidup ini hidupnya Tuhan, bukan hidup yang lain. Karena Allah lah, karena Tuhanlah yang maha hidup. Jadi kata maha di sini tak ada bandingannya, tak ada saingannya. Maha di sini adalah ya hidup itu sendirilah yang bernama Allah, Allah, Gusti, Sang Yang Widi. Semua istilah nama-nama Tuhan itu dilebur menjadi satu dengan nama Allah. Maka dari itu mari kita singkap asal-usul kejadian cikal bakal badan-badan kita ini.
cikal bakal badan-badan seluruh manusia, agama apapun itu. Ketika saat dari tanah-tanah itu diproses oleh Allah, diproses dengan apa? Dengan hayatullah, dengan hidupnya Allah, dengan zatnya Allah sendiri. Cikal bakal badan yang dari tanah itu disuapi oleh Allah, diminumi, dijaga, dikasih sayangi, hingga diperjalankan, dibimbing dengan kasih sayangnya Allah dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan dibimbing lagi oleh Allah, dikasih makanan dan minuman oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, dipelihara dan dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah, hingga dari tumbuhan menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, yakni berbuah. Buah-buahan menjadi sayur-mayur dan menjadi padi yang bakal dikonsumsi dan dibutuhkan oleh badan-badan manusia. Kemudian Allah proses lagi sayuran, buah-buahan, padi itu dimakankan di dalam hidup yang ada pada kedua orang tua kita, sehingga dipilah lagi oleh hidup menjadi sperma dan sel telur, diproses saripatinya. Coba kita hayati, coba kita tafakuri, bila tidak ada hidup, bila tidak ada Allah, apakah kedua orang tua kita ada? Apakah kedua orang tua kita bisa makan dan minum? Apakah orang tua kita bisa mencipta sel sperma dan sel telur? Kan tidak. Keberadaan orang tua kita karena keberadaan Allah, kehidupan Allah yang ada meliputi kedua orang tua kita, yang memelihara badan-badan kedua orang tua kita. Ketika sampai buah-buahan, sayuran dan padi di dalam pencernaan kedua orang tua kita, maka hidup, maka Allah lah yang memproses, memilah-milah saripati makanan-makanan dan minuman itu menjadi darah, menjadi daging, menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi imun tubuh, dan menjadi kotoran. Coba perhatikan di sini. Apakah selama ini kita yang memproses semua itu? Setelah kita makan dan minum, kita masukkan kedua tangan kita untuk memilah-milah, untuk memproses saripati-saripati makanan yang berguna ataupun yang tak berguna bagi tubuh kita sendiri. Apakah iya kita memproses sendiri tangan-tangan kita dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk memproses makanan-makanan yang sudah kita makan di dalam pencernaan? Kan tidak. Setelah makan dan minum, kita sudah diam, tidak tahu apa-apa. Kita tidak proses apa-apa. Namun siapakah yang memproses selama ini? Kan hidup, kan Allah. Tanpa ada Allah, tanpa ada hidup, apakah mayat bisa makan? Bisa makan sendiri, bisa memilah-milah, bisa memproses hasil makanan dan minuman sendiri sehingga menjadi sperma dan sel telur? Kan tak mungkin. Semua itu ada, semua itu wujud, semua itu terjadi karena Allah, karena
hidup. Maka dari itu setelah menjadi sel telur dan sel sperma, maka bertemulah keduanya akhirnya menjadi gumpalan darah. Jadi dari tanah kepada tumbuhan, kepada buah-buahan, sayuran dan padi hingga menjadi sperma dan sel telur, sekarang berubah nama menjadi gumpalan darah. Siapakah semua yang memproses itu? Anda sendiri sebagai pengaku hidup dan badan ini, sebagai pemilik yang selama ini Anda gaung-gaungkan bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Bila hidup dan badan ini milik manusianya, tentunya kitalah yang menciptakan badan. Tentulah hidup itu kita, sejak dari tanah sampai menjadi sel sperma, itu kita yang melakukan, bukan Allah. Bila hidup dan badan ini kita akui sebagai milik kita. Ternyata kita selama ini cuma akon-akon saja. Cuma ngaku-ngaku saja sebagai pemilik hidup dan badan. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita tidak beriman kepada Allah. Mana iman yang kita gaung-gaungkan selama ini? Semuanya hanya simbol-simbol belaka. Hanya baju-baju agama saja. Mari kita lanjutkan. Setelah menjadi gumpalan darah, di situ Allah memelihara, melindungi, menjaga, membimbing, mengasih sayangi, menyuapi makanan dan minumannya dengan kasih sayangnya. Lalu berubahlah lagi, berkembang biak lagi menjadi gumpalan daging. Dengan hidupnya Allah lah perjalanan-perjalanan cikal bakal badan manusia ini sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Disitulah hidupnya Allah dan badan ciptaan Allah yang berlaku. Maka dari itu disebut suci. Suci bersih dari kehadiran dan kewujudan diri manusia kita. Karena kehadiran dan kewujudan diri manusia kita hanyalah menjadi najis. Karena yang mengkotori hidup dan badan ini adalah diri manusianya. Yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Yang ngaku-ngaku sebagai pemilik hidup dan badan ini. Maka ketika di saat berbentuk gumpalan daging, maka di Al-Quran disebutkan lagi, dinyatakan lagi oleh Allah, ditegaskan lagi oleh Allah, agar apa? Agar manusia kelak di dunia tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Agar kelak manusia ingat bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Maka ayatnya ketika masih berupa gumpalan daging, kutiupkan rohku. Maknanya adalah kuhidupi janin-janin ini dengan hidupku. Itu maknanya. Jadi roh itu ruhullah, bukan ruhnya manusia. Ruhullah atau hayatullah inilah yang mendalangi seluruh manusia, yang menghidupi seluruh manusia sebagai wali-wali seluruh manusia. Pada hakikatnya seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah, khalifah-khalifahnya Allah, kekasih-kekasih Allah.
utusan-utusan Allah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mau, tidak rela, dan tidak ridho berwalikan kepada Allah, berwalikan kepada hidup. Akan tetapi mayoritas manusia lebih cinta, lebih senang bila berwalikan kepada hawa nafsunya sendirilah sebagai penguasanya. Mari kita lanjutkan dari gumpalan daging. Setelah itu diperjalankan lagi, diasupi makanan lagi, diminumi lagi dengan kasih sayangnya Allah, dengan kasih sayangnya hidup, sehingga dari gumpalan daging digambarlah bentuk-bentuk manusia, dilukislah bentuk-bentuk manusia, diukir kepalanya, diukir badannya, diukir kedua tangannya, diukir kedua kakinya, diukir matanya, diukir hidungnya, diukir mulutnya, diukir kedua telinganya, dan sebagainya, diukir semua hingga jeroan-jeroan tubuh manusia ini diukir oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah. Karena di dalam perjalanan sejak dari tanah sampai menjadi janin, kita tidak ada, kita tidak wujud, masih gaib. Tapi mengapa selama ini kita ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusianya? Berarti selama ini yang jadi Tuhan, yang menyerupai Allah selama ini, kitalah yang belum mengenal Tuhan. Karena itulah hawa nafsu mengambil alih kerajaan singgasananya hati menjadi milik manusianya. Karena selama ini kita tidak bertuhan. Okelah, mari kita lanjutkan. Maka terciptalah janin-janin yang sempurna itu, yang menunggu waktu untuk dilahirkan ke dunia fana, ke dunia kehancuran. Maka terlahirlah jabang bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci bersih. Seluruhnya keadaan fitrah. Apa yang dimaksud suci fitrah itu? Ya sucinya Allah sendiri, ya fitrahnya Allah sendiri. Tuhan Zat yang Maha Suci. Hidup dan badan inilah zahir batinnya Allah, zahir batinnya Tuhan. Allah Maha Zahir dan Allah Maha Batin. Jadi maksudnya bagaimana? Hidup inilah hayatullah, dan badan-badan inilah tanda bukti bahwa hidup itu nyata, hidup itu wujud, tidak gaib. Bahwa Allah itu nyata, tidak gaib. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin, dialah yang maha besar lagi maha nyata. Allah itu nyata. Maka sampai kapankah kesucian dan kefitrahan bayi, seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini,
Sampai kapan bertahan kesucian bayi-bayi ini? Seluruh bayi, seluruh manusia akan bertahan hingga sampai datangnya detik-detik akil baligh. Selama dari tanah sampai sebelum masa baligh tiba, manusia masih berada di dalam surga, masih bahagia, makan dan minum serta kenikmatannya tanpa daya upaya rekodoyo manusianya, karena yang ada hanya Allah, makhluknya tidak ada. Namun ketika detik-detik akil baligh tiba, maka sang Adam, siapa sang Adam itu? Kan di dalam bayi itu kan masih suci, bersih dari kemanusiaannya. Berarti manusianya kan Adam, manusianya kan tidak ada, manusianya kan gaib. Inilah yang dimaksud Adam. Kemudian Adam digoda oleh iblis dan setan. Wahai Adam, jika kamu kepingin hidup kekal, maka makanlah buah ini, buah khuldi, yakni buah khuldi, buah yang terlarang. Sudah difirmankan oleh Allah, wahai Adam, wahai ketiadaan, jangan sampai engkau makan buah khuldi, karena buah khuldi itu terlarang bagimu, haram bagimu untuk memakannya. Apa yang dimaksud buah khuldi itu? Menurut di syariatnya, buah khuldi itu ya seperti buah-buah syariat. Wujud syariatnya ya wujud badan-badannya, ya wujud semisal dengan badannya yang dari tanah. Akan tetapi yang dimaksud Allah buah khuldi, buah terlarang, buah yang haram dimakan oleh manusia adalah buah-buah pengakuan diri manusianya. Yang dulunya Adam tidak ada, lu kok ngaku-ngaku jadi Allah, lu kok ngaku-ngaku wujud. Mestinya kefitrahan diri manusia itu Adam, yakni tiada, gaib. Loh kok malah setelah makan buah khuldi, manusia merasa dirinya yang wujud, manusia merasa dirinya yang hidup, manusia merasa dirinya yang berkuasa, manusia merasa dirinya yang punya kehendak, daya, upaya, dan ikhtiar. Manusia merasa dirinya yang berilmu, manusia yang merasa dirinya lah yang bisa melihat, mendengar, dan berkata-kata. Seolah-olah manusia sudah menyerupai Allah, karena seluruh sifat-sifat Allah sudah diakui oleh manusianya. Mestinya Adam, lu kok malah ngaku jadi Allah. Apa sebabnya? Karena belum kenal, karena belum tahu siapa fitrah keadamannya, siapa kefitrahan diri manusianya, dan siapa kefitrahan diri Tuhannya. Inilah yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Di hadisnya Rasul, sesungguhnya setiap diri, setiap nafs pasti merasakan kematian. Nah, kematian di sisi manusia dan kematian di sisi Allah itu sangat amatlah beda. Bila kematian di sisi manusia adalah matinya badan, karena selama ini manusia penyembah badan, penyembah badan-badannya sendiri, mendewa-dewakan badan-badannya, mencintai badan-badannya daripada mendewakan dan mencintai hidup yang menghidupi badan.
Maka seluruh makna-makna syariat itu ya tujuannya, artinya ya syariat. Jika kematian itu adalah kematian badan-badan manusianya, itulah makna kematian di sisi manusia, di sisi syariat. Akan tetapi kematian di sisi Allah maksudnya bagaimana? Kematian di sisi Allah itu adalah kematian jiwanya. Meskipun badannya masih hidup, tapi jiwanya mati, jiwanya buta, jiwanya keras melebihi kerasnya batu. Itulah yang dimaksud, yang dikatakan kematian di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti merasakan kematian. Siapapun orangnya. Maksudnya matinya jiwa. Ketika datang detik-detik akil balik usia sekitar 5 sampai 7 tahun. Yakni ketika kita TK di taman kanak-kanak. Sebelum TK sampai menjadi bayi, apakah kita ada? Apakah kita wujud? Apakah kita bisa mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan itu milik kita? Kan tidak. Kita tidak kuasa mengaku-ngakui karena kita belum memakan buah khuldi, masih di alam keadaman, ketiadaan di surganya Allah. Maka dari itu ketika ketiadaan merasa dirinya ada, makan buah khuldi, buah yang terlarang bagi manusia, maka lahirlah alam kejahiliaan, lahirlah alam kekotoran, lahirlah alam kenajisan, karena di dalamnya full penuh dengan persekutuan kepada Tuhannya, yakni manusia mensekutukan Allah sebagai pencipta dirinya, mensekutukan dengan diri manusianya sendiri yang merasa memiliki hidup dan badan ini. Maka ketika setelah makan buah khuldi, sebelumnya Allahnya nyata, makhluknya yang Adam, kini terbalik menjadi makhluknya lah yang wujud, makhluknya lah yang hidup, makhluknya lah yang berkuasa. Dan Allah tiada di hati kita, Allah Adam di hati kita, Allah mati di hati kita. Yang ada hanya kemakhlukannya sendiri, yang ada hanya hawa nafsunya sendiri. Maka terbaliklah imannya. Dulunya Adam, kini terbalik. Dulunya tiada, kini ngaku-ngaku ada. Semuanya terbalik. Maka yang dimaksud iman, kita kembali membahas kepada surat Al-Baqarah ayat 62 yang di atas. Jadi iman yang dimaksud Allah itu adalah iman bahwa hidup ini Allah jadi difitrahkan kembali manusia ke dalam keadamannya. Yakni Adam itu kan artinya tiada, nggak ada. Terus ngaku-ngaku ada. Nah, bila kita sudah memasrahkan kembali keadaman kita, memfitrahkan kembali kedirian manusia kita bahwa hakikat diri manusia ini Adam, tidak ada, mati, gaib, maka nyatalah Allah lah hidup ini, Allah lah pemilik badan ini, Allah lah yang menguasakan badan-badan ini. Maka ketika sudah nyata di hati ini bahwa hidup ini bernama Allah, sudah bukan nama manusia kita lagi. Inilah iman yang dimaksud Allah itu.
yakni wujudnya Allah lagi di hati ini. Jadi hati, roh, jiwa, nyawa itu hanya kata ganti saja, hanya kata gantinya hidup, hanya julukan-julukan hidup, semuanya berpancar pada hidup. Maka dari itu, bila sudah nyata iman di hati ini bahwa hidup dan yang bernama hidup ini adalah Allah, yang mempunyai nama Allah itu adalah hidup, maka inilah iman yang dimaksud di ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-62. Bagi siapa saja orangnya, baik orang mukmin, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang Sabi'in, beragama Sabi'in, dan bagi siapapun manusianya, seluruh manusia, bila imannya iman seperti ini, maka inilah yang disebut Islam di sisi Allah. Meskipun agama badannya bukan Islam, akan tetapi hatinya sudah selamat dari memandang selain Allah. Inilah Islam. Islam itu selamatnya hati dari bertuhan selain Allah. Jadi siapapun orangnya, apapun agamanya, bila imannya seperti ini, inilah tauhid yang dibawa para nabi-nabi dan para rasul. Iman tauhidnya ya seperti ini. Jadi hatinya tidak ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup Muhammadnya, hidup manusianya, hidup Adamnya, Nabi Adamnya. Jadi di hati para nabi dan para rasul itu sudah nyata bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya. Jadi ini babakannya hati. Iman itu hati, bukan dohir. Iman itu wilayahnya hidup, bukan wilayahnya badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampai sini bisa dipahami, sampai iman yang pertama ini bisa dipahami di hati kita, di hati seluruh manusia, siapapun Anda dan apapun agama Anda. Bila Anda sudah beriman yang seperti ini, bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, melainkan hidup Tuhan yang menciptakan badan-badan ini, maka itulah yang dimaksud iman kepada Allah sejatinya. Bila sudah teraplikasi iman yang seperti ini, maka selamatlah hati manusianya kepada Tuhannya. Hatinya selalu ingat, hatinya selalu menyatakan bahwa hidup inilah Allah. Ini babakan hati. Jangan sampai disampaikan kepada manusia yang di luar diri, karena pemahaman kita dengan orang lain tidak sama. Karena selamanya orang lain takkan ridho bila Allah itu kuasa atas badan-badan ini. Selamanya hawa nafsu itu tidak rela dan tidak ridho bila Allah berkuasa untuk rokokan, untuk minum kopi. Dikira selama ini yang bisa minum kopi dan rokokan itu badan-badan yang mati.
Bukan. Allah lah penggerak motorik di dalam badan itu ketika apapun aktivitasnya, baik di dalam hobi dan merokok. Bila sudah nyata Allahnya di hati, maka disitulah letak hakikat puasa, yakni puasanya hati dari makhluknya, puasanya hati dari nama Abdul Halimnya yang ada hanya Allah. Itulah iman. Itulah pilar-pilar pokok iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari kemudian. Nah, ketika sudah nyata di dalam hati manusia bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, namun hidup ini hidup Tuhannya, maka itulah yang dimaksud hari kemudian. Ketika manusia sudah menyadari apa yang selama ini ia lakukan, ketika manusia menyadari bahwa selama ini ia sudah mensekutukan Allah dengan diri manusianya, inilah dosa-dosa yang tak terampuni, karena selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita. Kita tidak beriman kepada Allah selama ini. Maka apapun amal yang kita lakukan tidak ada faedahnya sedikit pun, malah menjadi racun. Sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita punya, selagi di dalam hati ini masih wujud nyata Abdul Halimnya, semuanya menjadi racun. Bagi siapa, di Al-Quran disebutkan, bagi siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, yang mentuhankan hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Allah adalah lebih rendah daripada anjing dan celeng. Lebih rendah. Jadi kalau bisa diungkap, kepalanya masih kepala anjing, celeng, dan babi. Bagi manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, yang mentuhankan hawa nafsunya daripada mentuhankan Tuhannya di hatinya. Yang wujud di hatinya adalah diri manusianya, dan Allah sebagai pencipta diri manusianya digoibkan dan ditiadakan di hatinya. Inilah yang dimaksud hari kemudian. Iman yang kedua hari kemudian, yakni ketika kita sudah menyadari kefitrahan diri manusia kita, ketika kita sudah mengkiamatkan kewujudan diri manusia kita, menghancurkan langit dan bumi manusia kita. Apa langit bumi manusia kita? Langit yang selama ini hidup yang kita akui sebagai hidup manusianya, itulah langitnya manusia. Terus buminya apa? Badan-badan inilah bumi yang selama ini diakui sebagai badan milik manusianya. Nah, ketika hidup dan badan, ketika langit dan bumi ini dihancurkan, yakni kiamat, hancur lebur, maka di dalamnya ketika manusianya sudah fana, sudah hancur lebur, sudah gaib, maka manusianya sudah tidak berlaku lagi di hatinya. Setelah itu hidup akan mengaku. Setelah hari kiamat, setelah hancur lebur, hidup akan mengaku begini. Siapakah yang mengaku jadi Allah? Ya tentunya tidak ada yang menjawab. Soalnya hari kiamat sudah hancur lebur semua. Makhluk-makhluk semua pada mati. Manusianya sudah mati. Sudah fitrah ke asalnya, ke alam kejadiannya, yakni gaib.
tiada. Maka yang ada ya hanya Allah. Yang bertanya Allah dan yang menjawab ya Allah. Setelah Allah bertanya, apakah ada Tuhan selain aku? Setelah hari kiamat yang digambarkan disyariatkan begitu. Setelah hancur lebur dunia ini, langit sudah hancur lebur, maka Allah berfirman ketika makhluk semua pada mati, adakah Tuhan selain aku? Kata Allah. Maka Allah menjawab di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Nah, ketika aku diri manusianya sudah fitrah, sudah kembali ke adamannya, sudah kembali ke surga, maka yang ada, yang wujud hanya Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Inilah pengakuan hayatullah, hidupnya Allah. Ketika hidupnya, ketika rasa kepemilikan badan manusianya sudah hancur lebur di dalam kefanaan. Ketika laku zuhud, laku bersemedi, laku mengheningkan cipta-cipta diri manusianya kan seperti ini, yakni mengkiamatkan diri, mematikan diri, memutus urat nadinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sesungguhnya kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Jadi Allah itu lebih dekat daripada hidup yang kita akui selama ini. Maksudnya bagaimana? Bila urat nadi itu masih utuh, masih belum terputus, manusianya belum mati, maka manusia tidak akan bisa bertemu dengan yang maha dekat dengan manusia itu sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Karena Allah selama ini terhalang, terbelenggu oleh urat nadi kita sendiri, yakni Allah terbelenggu oleh kewujudan diri manusia kita sendiri. Maksudnya Allah terbelenggu itu kita tidak mengenali Allah karena diri kita terbelenggu dengan hidup yang kita akui sebagai hidup manusianya. Kita mengaku-ngaku badan ini badan manusianya, itulah belenggunya manusia, hingga tidak mengenal dengan Allah yang lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri. Maka di dalam laku zuhud, laku tirakat, laku khalwat, laku mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, itulah jalan peperangan fisabilillah, peperangan menuju Allah. Karena bila kita tidak berperang, maka mana mungkin kita bisa bertemu Allah. Maka untuk bertemu Tuhan, kita wajib berperang melawan diri kita sendiri, yang nyata sebagai iblis setan yang nyata. Kata Allah, iblis setan itu nyata, tidak gaib. Siapakah iblis setan itu? Ya diri kita sendiri. Nama kita sendiri di hati kita, itulah nyatanya iblis dan setan itu. Maka dari itu muncullah hari kemudian. Siapa yang ada di hari kemudian itu? Ya Allah sendiri.
bukan manusianya. Siapa yang ada di alam kebangkitan itu? Ya esanya Allah sendiri, bukan manusianya yang bangkit, yang selama ini digambar-gambarkan di syariat manusia bangkit nanti seperti kecambah. Yang bangkit bukan manusianya, bro. Yang bangkit bukan badan-badannya, bro. Yang bangkit adalah esanya Allah sendiri yang menghidupi, yang menguasai, dan yang mentuhani badan-badan ini. Itulah hari kebangkitan, hari kemudian di sisi Allah. Sudah jelas, hari kemudian pilar iman pokok untuk seluruh manusia dan apapun agamanya. Yang satu dan yang kedua, yang satu iman kepada Allah sudah kita bahas. Yang kedua beriman kepada hari kemudian sudah kita bahas. Siapa yang ada di hari kemudian itu? Yang ada di hari kemudian maksudnya ya ketika hidup ini sudah kembali bernama Allah. Itulah hari kemudian. Manusianya sudah kembali kepada alam keadamannya, ketiadaannya, kegoibannya, seperti selama ini Allah kita goibkan. Jadi manusianya goib seperti itu. Seperti selama ini kita selalu menggoibkan Allah, mentiadakan Allah di hati kita. Maka setelah muncul hari kemudian, maka yang nyata hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah. Sebagaimana kita selama ini mewujudkan diri manusia kita, mewujudkan nama manusia kita, seperti itu. Jadi intinya kebalik. Selama ini iman, akidah, keyakinan kita terbalik, salah. Karena tidak beriman kepada Allah, karena tidak bertauhid kepada Allah, karena imannya masih iman abal-abal, iman yang dusta, bukan iman yang seperti ini. Iman yang seperti inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Keadaan-keadaan hati para rasul dan para nabi ya seperti ini. Hati selalu mentauhidkan Allah, hati selalu mengesahkan Allah daripada mentauhidkan dan mengesahkan diri manusianya di hatinya. Mari kita lanjutkan. Setelah hari kemudian, iman yang kedua, kita menuju iman yang terakhir, yang ketiga, untuk manusia, untuk seluruh manusia, dan untuk apapun agama yang dianutnya. Yang terpenting punya di dalam hati ada 3 pilar pokok ini, maka engkau disebut sebagai Abdullah di sisi Allah. Yang ketiga adalah beramal soleh. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Apakah mungkin manusia bisa beramal soleh? Jangankan amal soleh, amal saja tidak bisa manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa beramal sedang manusia sudah fitrah kembali ke adamannya, manusianya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa beramal? Yang beramal itu adalah hidup. Jadi hamba selalu menyaksikan siapakah yang beramal itu, yakni apapun tindak laku badan inilah amal soleh. Ketika di hati sudah nyata Allah nyala yang menguasai apapun pergerakan di dalam badan itu. Baik badan sholat, amal soleh. Baik badan puasa, amal soleh. Baik badan itu bersedekah, amal soleh. Karena manusianya sudah tidak berkuasa mengejarkan syariat-syariatnya. Bila manusianya sudah tidak ada, sudah kembali ke alam keadaman,
apakah mungkin manusia bisa bersyariat? Selama manusia mengaku bisa bersyariat, itu tandanya hatinya kufur, hatinya dusta, hatinya ateis, tak bertuhan kecuali mentuhankan dirinya sendiri, yang merasa bisa bersyariat. Inilah alam linafsi, manusianya masih menjadi Tuhan. Namun amal soleh yang dimaksud itu adalah amalillah, amalnya Allah sendiri, af'alullah sendiri. Itulah yang dimaksud amal yang soleh. Bagaimana mungkin Allah menolak amalnya sendiri bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah? Dan Allah akan menolak kepada amalnya seluruh manusia jika di dalam hati seluruh manusia masih ngaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidup diri manusianya, bahwa badan ini adalah badan diri manusianya, maka Allah akan menolak. Karena apa? Karena tidak menyembah Allah kecuali menyembah diri dan hawa nafsunya sendiri selama ini. Maka seluruh amalnya hancur lebur, fana. Karena yang disembah yang fana. Bila kita beramal yang disembah yang bako, maka amal itu akan menjadi amal yang soleh. Karena yang melakukan, karena yang berafal di dalamnya adalah yang bako, yakni hayatullah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat Al-Quran ada ayat Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya adalah orang yang mengaplikasikan 3 sentral titik iman ini. Siapapun orangnya dan apapun agamanya, bila sudah mengaplikasikan dalam hatinya 3 pokok pilar iman ini, maka ia disebut bertakwa di sisi Allah dan ia sudah berada di dalam surga dan kenikmatannya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengaplikasikan dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain hidup, maka ia sudah berada di dalam surga. Dakhala itu fi'il madi, artinya sudah di dalam surga, bukan akan. Jadi surga neraka itu ya ada di dunia ini, bukan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan tentang 3 pilar pokok iman ini bila diaplikasikan di hati manusia, seluruh manusia dan apapun agamanya, dan siapapun yang mengaplikasikan 3 pokok pilar iman ini, maka ia akan menjadi waliullah. Maksudnya bukan manusianya lo yang wali, bukan badannya lo yang wali. Yang wali itu adalah al-wali, ya hayatullah sendiri. Manusia yang sudah berwalikan, manusia yang sudah mentuhankan Allah di hatinya daripada mentuhankan diri manusianya sendiri. Itulah yang disebut wali. Jadi tak ada seorang pun yang bisa jadi wali kecuali al-wali. Paham? Tak satu pun manusia itu disebut wali kecuali al-wali.
karena manusianya tak ada, mana mungkin disebut wali. Yang disebut wali itu yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yaitu al-wali, yaitu Allah itu sendirilah walinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya terkhusus dan semoga kita semua umumnya, semoga kita bersama-sama berjihad di jalan Allah. Inilah peperangan agung di sisi Allah yang lebih mulia daripada peperangan fisik yang ada di dunia ini. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, selalu berjalan di dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju Tuhannya, agar kita selalu menyaksikan Allah di dalam kehidupan ini. Siapa yang bersaksi? Ya Allah sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa bersaksi kepada Allah bila manusianya itu Adam sudah kembali ke agamannya, sudah kembali ke alam kesejatiannya, yakni tiada dan gaib. Yang bisa menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.